Saya ngerasa bersalah, Mayang. Saya kan yang dipercaya sebagai bendahara. Ya udahlah Mbak, namanya juga kan musibah. Lagian kan nggak ada yang mau hal kayak gini. Iya, Mayang. Tapi kan apa yang mesti saya jelasin sama jamaah segitu banyak? Apa mereka bisa ngerti? Iya Tante, nanti Iqbal coba bicarakan ke Ustadz Syakib bagaimana baiknya. Iya, semoga Ustadz Syakib dapat jalan keluarnya. Amin. Ya tapi ya mungkin Ustadz Syakib ngerti. Tapi gimana sama jemaah yang lain? Oh, mereka semua bisa ngerti segitu banyak orang. Mas, aku harap kali ini usaha kita berhasil ya Mas. Harus dong. Kita harus optimis kalau kita bisa mengalahkan si Eva yang ngasih resep. Semua habis nih kayaknya. Ya bener. Ya udah kamu beli aja tuh sana tuh. Di tempatnya Pak Ian tuh, kan dia jualan gas. Sedikit kurang. Masa uang hasil apa kemarin tinggal sisa segitu sih Mas? Ya habis lah, beli kursi, beli meja, keperluan sehari-hari. Ya habis lah. Gimana kalau aku pinjam cincin kamu? Cincin? Gak ada. Ini kan cincin kawin kita gimana sih kamu? Ya jangan dong, udah kamu cari usahain. Mas, masa cincin aku diambil? Mas, kamu keterlaluan banget sih. Mas! Ih. Tante Rati kepikiran terus Pak Ustadz. Soalnya Tante Rati kan ngejabat sebagai bendahara. Aneh paham, Mbak. Biar nanti aneh omongin sama yang lainnya, ya. Waduh, roman-romannya seru banget nih pembicaraannya nih. Ponakannya Dedek Rati ngobrol sama Ustadz Kampung. Ini ada apa nih, ya? Jadi gini, Ji. Bu Ratih lagi kena musibah. Innalillahi. Kumpulan uang sedekah anggota pengajian dirampok. Astagfirullahaladzim, tuh rampok bener-bener nggak tahu diri. Kalau mau ngerampok kudunya lihat-lihat dulu. Ini duit siapa? Ini duit umat, duit jamaah. Wah, balak itu rampok. Itu pasti ganjarannya tuh neraka paling bontot tuh rampok tuh. Iya Pak Haji. Tante Rati, Tante Mayang sama Mati udah berusaha pertahanin tapi nggak berhasil. Ya udah ente nggak usah galau, nggak usah bingung ya, tenang. Urusan itu mah kecil ya. Ente pas banget nih ngobrol di sini masalah ini. Oh, ini solusinya ini nih. Solusinya ini. Siapa? Ini orangnya pas banget ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dia adalah Haji Sulaiman ahli ibadah, ahli sedekah yang low profile. Tenang aja. Berapa yang dirampok? Bilang sama aneh, nanti aneh atasin, aneh ganti ya. Alhamdulillah. Cuma aneh mau tanya nih, Ji. Ya. Tanya yang banyak ya, jadi aneh jawabnya juga nggak nyicil-nyicil. Ente melakukan ini ikhlas karena Allah atau karena Bu Ratih? Ya, yang jelas ya, aneh ikhlas ridho lillahi ta'ala ya, atas nama hamba Allah. Yakin? Oh iya yakin, garis miring, garis doyong, Haji Sulaiman. Ya, astagfirullah. Komplit ya. Duh, Mas Arno, gimana ini? Perut saya sakit nih. Lu tanggung jawab lu harus tanggung jawab lo ya. Mas, ini gimana sih? Si Mbak Eva kayaknya udah ngasih resep kita tuh salah deh. Dia udah nipu kita loh, Mas. Abang-abang, mbak-mbak, sabar ya. Saya akan ikut bertanggung jawab. Ini ada sedikit uang buat kalian untuk beli obat. Mbak. Ini dong. Nah gitu dong. Maaf ya Mas ya, Mbak ya. Maaf. Terus banget sih, Mas. Kok kayak gini caranya, pasti bakal nyampe ke semua orang. Gak bakal ada lagi loh yang mau beli ketupat sayur kita. Diam kamu, berisik. Kok kamu marahnya ke aku sih? Sayang, akhirnya kita nyobain lagi makan ketupat sayurnya Bu Eva. Iya Mbak, Maya kan sengaja ajak Mbak Ratih buat makan ketupatnya Bu Eva. Biar Mbak juga nggak kepikiran lagi soal perampokan uang kemarin. Bu Eva?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rati, Maya, udah lama ya nggak mampir di kedai ketupat sayur saya? Iya Bu Eva, maaf, Maya baru sempat kesini lagi. Soalnya emang agak sibuk ngurusin yayasan pengantin. Makanya baru sempat kesini lagi sama Mbak Rati. Oh itu. Bu Rati, saya dengar uang kas jemaah dirampok ya. Saya turut prihatin ya Bu. Ibu yang sabar. Makasih ya Bu Eva. Saya berharap sih pelakunya bisa segera ketangkep supaya bisa tenang hati saya. Amin. Semoga ya Bu. Ya udah Bu, kita pesan 2 ketupat sayurnya ya. Oh ya udah, silakan duduk, saya siapin ya. Ya. Eva, lu ngerjain gue? Ngerjain? Emangnya saya melakukan apa ya? Udah deh Mbak Eva, gak usah sosok pura-pura gak tahu. Tuh, resep yang Mbak Eva kasih, resep main-mainan kan? Semua pelanggan saya pada sakit tau gak gara-gara itu. Mas sengaja nih ya mau ngancurin usaha saya. Mbak, ibu saya itu bukan orang kayak gitu ya Mbak. Emang begitu kenyataannya kok. Tahu nggak? Semua warga yang makan ketupat sayur resep dari ibu kamu semua sakit. Ya mungkin emang kalian berdua aja kali salah ngolahnya. Kalau kamu jangan sembarangan ya, saya juga bisa masak kali. Mbak. Ini maaf ya. Kalau pakai emosi nggak akan selesai dengan baik ini. Nggak usah lah ngomong baik-baik. Ayo ngomong baik-baik. Demi Allah, saya tidak melakukan kejahatan. Ingat ya Mbak Eva, sampai kapanpun saya gak akan pernah lupa kebejatan Mbak Eva ini. Awas ya kalian berdua ya. Pokoknya gue harus ngerjain sesuatu. Mas, pokoknya ya, ketupat sayur kita itu harus jadi ketupat sayur paling juara. Oh ya, aku ingat sesuatu. Ingat apa? Aku pernah ketemu sama seseorang dan dia bawa sesuatu. Katanya sih rambut jenazah perawan. Apaan sih? Buat apaan lagi? Buat pengharisan. Haris. Berarti bisa kita gunain dong buat ketupat sayur kita. Siapa tuh manjur? Ya, itu dia. Terus dia ngasih tau gak sama kamu gimana cara ngambilnya? Ya pastinya ngambil di kuburan lah. Berarti kamu harus bongkar kuburan? Ya iya, pasti dia ngambilnya dari jenazahnya langsung. Ya enggak? Iya sih. Terus ada cara khusus gak? Ya aku mana sempat tanya-nanya sih. Tapi udahannya tau-tau kuntilanak datang. Kuntilanak? Jangan-jangan gara-gara rambutnya seperawan itu lagi. Kamu yakin? Kamu berani emangnya? Berarti bukan kuburan? Kuburannya itu kan tempat orang-orang mati. Iya nggak? Ngapain aku takut? Yaudah, yuk. Terpaksa nih, gue harus cari TPU yang lain. Di TPU Kampung Kucrit pasti udah nggak aman. Pasti warganya udah siap siaga di situ. Ini dia nih. Waduh, ngambil air jauh banget lagi ya. Gelap-gelap begini, malah tempatnya ngeri, kuburan lagi.
Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang gali nih? Wah, ini mah gua kudu ngadu nih sama Pak RT nih. Siapa yang berani begini? Diana! Diana! Nih, lihat nih. Aku udah dapetin rambut jenazah perawan. Kok gitu banget sih bentuknya? Bentuknya memang aneh. Tapi ini akan menjadi penglaris buat kita. Ketupat sayur buatan kita akan menjadi ketupat sayur yang paling laku. Gunting kemana ya? Gunting? Gunting yang kau pakai buat gunting rambut jenazah itu? Iya, kayaknya kececer di kuburan deh nih. Wah, kamu tuh gimana sih? Ceroboh banget deh. Kalau ketahuan orang gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapet ini. Ini kayaknya harus kita cemplungin ke sini. Tunggu. Emang gitu caranya? Masa dimasukin ke kuah sayur? Terus gimana dong? Kamu tahu? Ya nggak tahu, cuman yakin kamu? Ya udahlah. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Kok jadi ada kuntilanak di rumah kita? Panggilan dengan saya. Siapapun yang sudah berani mengambil rambut jenazah perawan dari liang lahatnya akan berurusan denganku. Kalian dalam kekuasaanku untuk selamanya. Baik, ya, baik. Itu diaduk pakai kukunya. Bilang, Mas, itu rambut yang kamu ambil bukan rambutnya kuntilanak itu kan? Aku yakin. Kamu dengar sendiri kan tadi dia ngomong apa? Siapapun yang mengambil rambut jenazah perawan, itu pasti akan berurusan sama dia. Oh, kenapa jadi pakai urusan bobo setan gini sih? Suara apaan tuh, Ros? Mak jadi merinding. Mak, kayaknya suaranya dari kuburan deh. Hah? Dari kuburan? Oh my God, suara apa itu? Bulu kuduk saya sampai keriting. Ini pasti ada setan kuburan yang ingin balas dendam sama manusia. Pergi kamu! Bang Daus, lu kenapa? Ya Allah, muka lu cemong begitu. Itu di pipi lu luka kenapa? Kau kenapa, Daus? Aku di dalam, ya kan? Terus ketemu orang di geding, Toto di geding udah pisan, Mak. Allahu Akbar. Ini hari apa, Mak? Jumat. Hari Jumat. Aduh, Mak, udah lama berarti ya, Mak. Udah ada kali 4 jam. Oh God. Tidur di atas mayat, jangan buat teriak-teriak. Ini pasti kamu efek kelamaan ngejomblo jadi kamu templok mayat.
Emang nggak ada tempat lain buat nomplok mayat? Yaudah, Rosa coba telepon Iqbal sama Ustadz Sakip ya. Udah cepetan yuk.